Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah memimpin kami, yang telah memberkati kami, menyertai kami sepanjang 1 tahun ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami di dalam minggu terakhir pada tahun ini. Kami boleh beribadah sekali lagi dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang berbelas kasih membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami kebenaran yang akan menyelidiki kami, mengkoreksi kami, memimpin langkah hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan yang beranugerah, kuduskan hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan, dan sertailah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Mazmur nomor yang ke-90. Kita akan membaca bergantian Mazmur 90 dari yang pertama hingga yang ke-17. Mazmur 90 dari saya 1, Bapak Ibu jemaat sekalian 2, demikian seterusnya hingga ke-17. Mazmur nomor 90. Demikian firman Tuhan, kita membaca bergantian. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Di dalam 3 hari lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup tahun ini. Tidak lama ya kita melihat di dalam hari-hari kita dan segera langsung masuk ke dalam tahun yang baru 2026. Di dalam realitas yang kita jalani sepanjang hari ini, di tengah-tengah dunia yang sangat sibuk dan terlalu sibuk, makin sibuk, kita melihat berjalannya waktu itu sangat amat cepat, semakin sibuk di tengah-tengah segala filsafat zaman yang membawa orang kepada hiburan yang semakin short, pendek, sehingga semuanya menjadi satu kecepatan yang tidak bisa ditahan. Dahulu pertama kali internet ada, orang masih bisa panjang sabar loading begitu ya, berapa Mbps. Sekarang tidak laku lagi Mbps, harus giga katanya. Kecepatan internet pun harus semakin cepat, orang tidak bisa sabar. Percepatan waktu begitu mengerikan. Maka sepertinya baru saja kemarin kita memulai kata 2025, tetapi sekarang sudah di penghujung tahun dan akan segera berlalu. Karena itu saya mengajak kita sekali lagi bersama-sama untuk merenungkan bagaimana kita melihat waktu-waktu hidup kita. Bagaimana kita melihat realitas perjalanan hari-hari kita. Maka melihat hari-hari hidup kita bukan hanya sekedar melihat hari apa yang sudah lewat dan apa yang akan datang. Tapi bagaimana kita boleh benar-benar menyadari, melihat waktu hidup kita yang tentunya harusnya di hadapan Tuhan. Sebagai satu refleksi bagi kita pada hari ini, sebagai satu momen untuk kita mengevaluasi kembali perjalanan yang sudah lewat, yang Tuhan sudah sertai, dan sebagai satu ucapan syukur tentunya apa yang Tuhan sudah pimpin. Bagaimana kita melihat
kasih setia Allah, penyertaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang 1 tahun ini. Maka pagi ini secara khusus kita melihat dari apa yang tadi kita baca di dalam Mazmur 90 untuk kita melihat bagaimana seorang Musa berseru kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan sekali lagi di dalam Mazmur yang kita baca. Terus sekalian, kalau kita melihat di dalam Mazmur 90, Mazmur ini satu-satunya yang dicatat dengan clear dikatakan sebagai Mazmur Musa. Ada beberapa penafsir mengatakan kemungkinan besar seperti Mazmur 91 dan yang lain juga ditulis oleh Musa. Tapi yang benar-benar dituliskan bahwa Mazmur dari doanya Musa yaitu hanya Mazmur 90 ini. Doa Musa, abdi Allah, dikatakan demikian. Doa ini lahir bukan dari satu keberadaan kejayaan di istana yang megah. Ia tidak sedang memanjatkan doa ini dalam kondisi yang demikian. Bukan pula dalam kondisi bait Allah telah dibangun dan berdiri dengan begitu megahnya, maka di situ dia berseru menyatakan doa ini, Mazmur ini. Bukan pula dari kehidupan yang sudah established, sudah nyaman, sama sekali tidak. Melainkan Musa menyatakan Mazmur, menyatakan seruan doa ini dari perjalanan hidup di padang gurun. Sebuah realitas kehidupan yang berat, sebuah realitas kehidupan yang sepertinya tidak tahu sampai kapan, gak ada ujungnya. Maka Musa di dalam perjalanan sedang memimpin bangsa Israel itu. Mereka keluar dari Mesir dan sekarang berjalan di padang gurun yang kita tahu kurang lebih 40 tahun itu. Dari kitab Keluaran dikatakan mulai dari pasal 14 terus berjalan, mereka keliling-keliling. Di tengah-tengah perjalanan seperti inilah Musa berseru kepada Tuhan. Maka di dalam perjalanan itu kita melihat bagaimana Musa bersama generasi pertama yang keluar dari Mesir. Satu persatu di tengah-tengah perjalanan itu. Satu persatu generasi pertama ini mati di dalam perjalanan. Di dalam ketidaktaatan mereka kepada Allah. Nah ini realitasnya. Maka di dalam perjalanan ini Musa menyaksikan ada saat-saat di mana dia melihat kematian massal yang dibunuh bersama-sama karena ketidaktaatan mereka. Mereka memilih menyembah patung lembu emas dan seterusnya. Ada saat mereka setiap hari ada saja yang mati di padang gurun itu. Ini yang menjadi hal yang saban hari dilihat Musa. Di tengah-tengah dia harus mengadili sampai nanti mertuanya memberi nasihat dia untuk memilih kepala 10, kepala 100, kepala 1000. Yang tadinya dia semua yang harus mengadili perkara-perkara di dalam perjalanan. Bayangkan saudara, di dalam perjalanan ini 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Saban hari ada yang berselisih. Saban hari tegar tengkuk bebal. Sudah sama-sama mendapat pembebasan dari Tuhan. Tetap saja mereka berselisih dan tidak melihat apa yang Tuhan mau. Bayangkan lelahnya Musa di dalam kondisi seperti ini. Maka waktu yang terus berjalan. Waktu-waktu yang rasanya terus terbuang dari hari-hari. Lelahnya tiap hari ngerjain hal-hal yang seperti ini. Hidup yang rasanya berputar-putar di situ saja. Dari sini mereka jalan, putar lagi, nanti kembali ke tempat itu. Terus berputar-putar selama puluhan tahun. Hidup yang berpindah-pindah tanpa rumah yang tetap, nomaden. Beratnya hidupnya. Masa depan yang terasa tanpa kepastian. Saudara coba bayangkan di dalam realitas kehidupan kita yang kita hadapi sekarang. Kayaknya nggak mengalami seberat ini kan ya. Dan yet ini yang dialami oleh Musa. Di mana janji Allah yang selama ini mengatakan akan membebaskan mereka dan akan memberikan tanah perjanjian. Seolah-olah janji itu terasa terlalu lama. Kok tidak tergenapi sampai sekarang? Dan justru yang terlihat, yang disaksikan di depan mata adalah apa? Murka Allah begitu nyata atas bangsa Israel. Bahkan ada saat-saat di mana di dalam Keluaran kita melihat bagaimana Musa seperti beradu debat dengan Tuhan ketika Tuhan murka dengan bangsa Israel dan mengatakan bangsamu itu Musa. Lalu Musa berseru dan meratap di hadapan Tuhan, umatmu itu Tuhan. Lihat bagaimana pergumulan yang begitu berat di dalam realitas hidup yang begitu melelahkan. Saudara, kalau kita melihat kembali ke dalam diri kita, realitas hidup yang sepertinya sama kan yang kita teriakkan. Cara hidup yang tidak habis-habisnya di dalam pergumulan. Ada saat-saat di mana kita dalam perjalanan khususnya sepanjang 1 tahun yang akan segera lewat ini. Ada momen kita mengalami kehilangan, entah itu kehilangan hal-hal berharga atau bahkan kita kehilangan dari keluarga yang kita kasihi.
Entah itu momen-momen kita mengalami yang namanya kegagalan demi kegagalan, keterpurukan demi keterpurukan, dan bahkan di dalam langkah-langkah itu terlalu banyak ketidakpastian. Mau kemana ini? Akan bagaimana ini? Banyak sekali yang kita hadapi realitas yang begitu bermasalah. Maka hidup berdiri di persimpangan. Di satu sisi kita melangkah antara waktu yang sudah berlalu yang kita sudah jalani dan waktu ke depan yang belum jelas terlihat akan kemana dan bagaimana. Ini realitas hidup kita. Nah, inilah yang dikatakan, yang diserukan oleh Musa di dalam Mazmur 90 menjadi sebuah undangan buat kita merefleksikan sekali lagi bagaimana realitas hidup kita. Sekali lagi saudara sekalian, kalau kita melihat Mazmur 90 bukan lahir dari refleksi seorang pujangga atau seorang filsuf yang sedang duduk-duduk santai, lagi hidup nyaman, lalu merenungkan, lalu pikir tentang apa. Bukan lahir dari seorang seniman yang sedang menciptakan lagu romansa karena dia lagi jatuh cinta atau karena lagi patah hati lalu menulis sajak yang dibuat sebagai sebuah lagu. Bukan. Melainkan Mazmur 90 lahir dari sebuah doa ratapan. Doa ratapan seorang hambanya Allah. Seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi seorang gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya Allah. Tak kala domba-dombanya itu begitu bebal dan tegar tengkuk. Dan mereka telah menjadi gagal di hadapan Tuhan. And yet sang gembala harus tetap setia mendampingi domba-dombanya Tuhan. Ini realitasnya. Tetapi tentu tidak berhenti di situ. Karena jika berhenti di situ ya Mazmur ini hanya menjadi sebuah keluhan yang tak berarti. Tapi di sini kita boleh melihat indahnya rajutan dari Mazmur 90 bahwa Mazmur 90 mengajar kita untuk mengerti konsep waktu. Musa tidak sedang mengeluh dan lalu begitu saja, tapi ada satu kesadaran hidup di hadapan Tuhan yang diserukannya. Maka Mazmur 90 mengajar kita mengerti bagaimana bergumul di hadapan Tuhan di dalam waktu-waktu hidup kita. Mengerti konsep waktu yang benar dengan benar. Justru di dalam kesadaran melihat hidup, melihat waktu-waktu hidup kita di hadapan Allah. Nah, ini yang sedang diajarkan kepada kita untuk mengevaluasi hari-hari kita. Maka di penghujung tahun ini kita berdiri seperti bangsa Israel yang sedang berjalan di tengah-tengah padang gurun kehidupan. Di antara masa lalu yang penuh dengan cerita hidup dan di dalam perjalanan masa depan yang belum jelas. Ini realitas hidup yang sama yang kita jalani. Melalui Mazmur 90 kita mau melihat betapa hidup kita ini sangat singkat sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Mazmurnya Musa, seperti bunga rumput yang pagi begitu indah, lalu setelah sore menjadi layu. Begitu singkatnya, begitu rapuhnya hidup kita, begitu fananya hidup kita. Tetapi tidak berhenti di situ seperti sebuah hidup yang putus asa. Sebaliknya di tengah-tengah kesadaran seperti itu, Mazmur 90 juga mau mengajak kita untuk melihat bahwa sesungguh-sungguhnya hidup kita ini ada di bawah kekudusan Allah, ada di dalam naungan kasih Allah. Nah, inilah hidup di dalam realitas kehidupan kita. Ini yang kita mau lihat bersama-sama pada pagi hari ini. Sehingga ibadah minggu terakhir tahun ini, ibadah tutup tahun kita pada saat ini, bukan sekedar mengenang apa yang telah lalu, ya sudah Tuhan sudah sertai ya bersyukur. Tidak saudara sekalian, melainkan membawa kita, harap kiranya melalui renungan ini membawa kita datang kepada Allah yang kekal sekali lagi. Untuk mengakui keterbatasan kita, menyadari kelemahan-kelemahan kita, bahkan keberdosaan kita. Sehingga ini menjadi dasar untuk dengan rendah hati dan hancur hati, untuk kita datang memohon hikmat, memohon pengampunan, memohon pertolongan untuk hari-hari kita yang akan datang. Dan berharap pada kasih setia Tuhan menaungi kita dan memimpin kehidupan kita. Sehingga kita boleh bersandar bukan kepada fenomena dunia yang terus berubah, tapi kita boleh terus berpegang kepada Allah kita yang tak berubah kasih setianya. Kita mau bersama-sama untuk menghitung hari-hari kita. Bukan dari angka-angka, hari tanggal 1, tanggal 2 dan segala macam. Bukan dari jam-jam yang segera berlalu, melainkan kita melihat hari-hari kita dari kekekalan Allah. Ini yang kita sama-sama merenungkan.
Maka saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama melihat itu semua dari melihat Allah yang dikatakan Mazmur. Mengerti hari-hari kita, mengerti waktu kita, hanya bisa mengerti dengan benar dengan mengenal Allah kita. Bahwa Allah kita adalah pencipta ruang dan waktu. Itu sebab di dalam perjalanan misteri ruang dan waktu yang kita jalani, tanpa mengerti Dia yang telah men-settingnya, maka kita nggak akan bisa jalani hidup kita dengan benar. Dialah Allah pencipta ruang dan waktu, Dia Allah yang melampaui ruang dan waktu, Dia Allah yang berdaulat atas ruang dan waktu. Bahkan baru saja kita merayakan Natal, Dia tidak hanya besar di sana transenden, pencipta ruang waktu, melampaui ruang waktu, berdaulat atas ruang waktu. Tapi di dalam berita Natal kita juga mengenal dan yang menjadi pengharapan bagi kita. Dia adalah Allah yang juga masuk ke dalam ruang dan waktu. Saudara, Dia tidak hanya mencipta dan mendesainnya, Dia mengerti dan tidak hanya mengerti. Bahkan Dia rela untuk mengalami seperti kita di dalam ruang dan waktu. Allah seperti apa yang seperti ini di tengah-tengah dunia? Tidak ada. Itu sebab hanya ini yang menjadi pengharapan bagi kita. Karena Dia yang mencipta, memelihara, berdaulat, dan bahkan mengerti dan bahkan masuk ke dalam ruang dan waktu. Karena itu, hanya dengan mengenal Allah yang sejati, dengan mengenal Allah dengan benar, dan kita bisa melihat waktu-waktu hidup kita dari sudut pandang kekekalan Allah, barulah kita bisa mengerti bagaimana menjalani hari-hari kita ke depan dengan jalan yang benar. Karena itu kita melihat secara kesimpulan dari Mazmur 90 yang kita mau renungkan, paling tidak 4 hal yang kita boleh simpulkan, 4 hal yang kita boleh pelajari dari Mazmur 90 di dalam perenungan akhir tahun pada hari ini. Yang pertama, dari Mazmur 90 kita melihat bahwa Allah lah yang menjadi tempat kediaman kita. Allah lah adalah rumah kita yang sejati. Ayat 1. Yang kedua, bahwa sesungguh-sungguhnya kita harus menyadari hidup kita ini adalah hidup yang fana dan dalam kehidupan yang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Ini dijelaskan dari ayat 2 sampai ayat yang ke 11. Lalu yang ketiga, dari kesadaran ini yang mau Mazmur sadar untuk kita bangun dalam hati kita, maka masuk ke dalam titik balik bagaimana kita melihat hidup di hadapan Allah, ayat yang ke-12. Dan yang keempat, bagaimana dari kesadaran hidup di hadapan Allah kita dibawa kepada pengharapan untuk hidup berharap di dalam kasih dan kesetiaan Allah, dari ayat 13 sampai 17. Mari kita perhatikan keempat bagian ini dari Mazmur pasal 90. Yang pertama, bahwa saudara-saudara sekalian, Allah adalah tempat perteduhan yang sejati. Di dalam ayat 1 dikatakan Musa langsung berseru, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Engkaulah tempat perteduhan, dwelling place. Di tengah-tengah perjalanan padang gurun itu, di tengah-tengah keberadaan mereka tidak punya tempat tinggal permanen itu, apa yang dibawa Musa untuk bangsa Israel mengerti? Bahwa di tengah keberadaan ketidakpastian, di tengah keberadaan tidak adanya tempat perteduhan, justru mereka harus sadar Tuhanlah yang menjadi pengharapan mereka. Di mana tempat mereka berteduh di tengah teriknya matahari, di tengah-tengah padang pasir yang bisa suhu 40 sampai 45 derajat Celcius. Di mana tempat mereka menghangatkan diri di tengah-tengah malam hari yang bisa suhu sampai 0 derajat Celcius. Di tengah-tengah segala keberadaan itu, tidak ada tempat. And yet setiap hari mereka tidak pernah mengalami panas-kepanasan di siang hari. Mereka tidak pernah mengalami dingin-kedinginan di malam hari. Sebab Tuhan menjadi tempat perteduhan mereka. Tapi tidak hanya itu, yang mau dibawa Musa untuk kita sadar bagaimana kita boleh mengerti tidak hanya dalam pengertian literal Dia melindungi tiang awan dan tiang api, tetapi sesungguhnya untuk kita menyadari bagaimana Allah itu adalah perteduhan bagi jiwa kita. Maka di dalam hal ini kata dwelling place bukan merujuk kepada satu lokasi tertentu nanti mereka akan teduh di situ ada rumah buat mereka. Melainkan dari sini kita boleh melihat Tuhan sebagai dwelling place bagi kita, yaitu bicara tentang kesetiaan Allah sebagai tempat sandaran kita. Saudara, mari kita belajar sekali lagi di tengah-tengah segala ketidakpastian, di tengah-tengah segala perjuangan yang belum tentu dapat, tetapi di situ ada pengharapan karena kita tahu bahwa kesetiaan Allah yang menyertai kita, kesetiaan Allah yang menjadi sandaran kita.
di dalam segala langkah kita, di dalam segala kekecewaan kita yang tidak tahu bagaimana ke sini, bagaimana ke sana, bagaimana keputusan, dan apa yang terjadi ke depan. Marilah kita melihat sekali lagi, teguhlah hatimu, sebab Dia tempat perteduhan kita, sebab Dialah tempat kita mendapatkan jaminan. Ini yang Tuhan mau kita sadari sekali lagi. Musa hendak memberitahukan kita bahwa keamanan dan kenyamanan hidup kita bukan bergantung kepada situasi kondisi yang fenomena di depan kita. Entah itu kesehatan kita yang sedang terganggu atau bermasalah, entah itu kondisi ekonomi kita di dalam pertaruhan, entah itu urusan umur kita di dalam umur panjang atau pendek dan segala macamnya. Semua hal itu adalah suatu hal yang sangat tidak stabil, sangat fluktuatif. Tidak kepada hal itu kita bersandar. Justru Musa mau mengajak kita untuk melihat persandaran kita, keamanan kita justru ada pada kasih setia Allah yang tak pernah goyah, yang tak pernah berubah. Saudara, berapa banyak kita akhirnya hidup terus di-drive oleh kondisi. Tiba-tiba ada masalah, menjadi tertrigger, panik dan segala macam. Tiba-tiba segala keputusan kita tidak tahu mau bagaimana di dalam urusan ekonomi pekerjaan kita. Semua realita ini terus mengguncang. Tentu bukan berarti kalau kita di dalam Tuhan itu semua jadi selesai. Tidak. Tetapi ketika kita tidak di dalam Tuhan, di tengah-tengah segala perubahan dan ketidakpastian ini, apa yang menjadi jaminan? Apa yang menjadi tempat perteduhan? Saudara, tentu ini tidak hanya di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan hamba Tuhan. Semua kita punya pergumulan yang sama. Di dalam sebuah realitas perjalanan hidup, begitu banyak hal pasang surut, begitu banyak badai dan segala macamnya. Apa yang membuat kita stabil? Apa yang menjadi garansi? Apa yang menjadi pengharapan? Jikalau kita tidak melihat dan tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, jikalau kita tidak berjalan di dalam Dia dan bersama dengan Dia, tidak ada kekuatanmu, tidak ada. Engkau yang sementara waktu berharap kepada materi yang menjadi kepunyaanmu, engkau masih ada, oke lah, masalah ekonomi dan segala macam, saya masih punya simpanan. Yet simpananmu itu tidak memberikan pengharapan kekuatan kok. Oh oke lah, masih ada family, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan orang-orang di sekitar kita, ya tentu itu baik. Tetapi ketika kita hanya berharap kepada hal itu dan tidak mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, gak ada kekuatan, saudara, gak ada kekuatan. Gak ada kestabilan di situ. Itu yang membuat kita akan terus limbung, goyah, dan akan terus berubah, panik dan segala macamnya. Maka jangan jadikan Tuhan hanya tempat persinggahan. Saudara, saya tidak mengatakan kita seperti orang di luar sana yang sama sekali tanpa Tuhan. Oke, orang di sana ya mereka terus mengejar pengharapan-pengharapan semu yang sementara tertrigger bahagia lalu kosong lagi dan terus hidupnya di-drive dengan cara yang seperti itu. Mungkin kita bukan orang yang seperti itu. Lalu kita mengatakan, kami orang yang beribadah kok. Kami orang yang percaya Tuhan kok. Tetapi ironisnya saudara-saudara sekalian, kita lebih memalukan daripada mereka. Sebab kita hanya menjadikan Tuhan tempat persinggahan sesekali waktu. Jargon-jargon meme yang sudah lama gak muncul lagi ya. Jika sudah tidak ada lagi jalan keluar, datanglah kepada Tuhan. Apa-apaan ini, kalimat apa ini? Mengapa selalu Tuhan hanya jalan terakhir bagi hidupmu? Bukan ini panggilan hidup kita. Maka mari kita menyadari bahwa Dialah tempat perteduhan kita. Realitas ini saudara, sekali lagi kalau kita membawa ke dalam konteks, bukankah setiap hari bangsa Israel dalam perjalanan itu melihat tiang awan dan tiang api, melihat mana yang disediakan setiap pagi, and yet mereka memutuskan apa yang menjadi keinginan hidup mereka tanpa Tuhan. Berapa banyak kita mengatakan setiap minggu kita bersyukur di dalam ibadah, Tuhan terima kasih kau sertai. Setiap keputusan-keputusan yang kadangkala kita panik dan kita bengkok, Tuhan masih berbelas kasih. And yet tetap di dalam kesadaran kita tahu Tuhan memberkati kita, seringkali di dalam langkah-langkah itu kita tetap jadikan Tuhan hanya tempat persinggahan. Tempat persinggahan. Kita tidak benar-benar fully untuk mau hidup di dalam Dia, diterangi oleh firman-Nya, dipimpin oleh firman-Nya, berjalan dalam kasih dan kekudusan-Nya. Kalau engkau mau memberkati aku urusan masalahku ini, oke Tuhan. Tapi kalau urusan yang hal ini, yang sedikit harus kompromikan kekudusan dan segala macam, tapi ku senangi, bolehlah, yang ini nantilah. Persinggahan. Saudara, jangan cuma datang pada Tuhan hanya saat-saat ada ritual ibadah, seperti ibadah minggu seperti ini.
tetapi hidupmu tidak menjadi ibadah di hadapannya. Tetapi undangannya adalah seluruh hidup kita. Dikatakan berdiamlah di dalam Tuhan. Ini pengharapanmu. Tapi bagaimana caranya berdiam di hadapan Tuhan? Mari kita menerima undangan Tuhan yang begitu sederhana. Bukan dipanggil untuk berdiam, buang, tinggalkan seluruh pekerjaanmu lalu mengambil waktu bertapa seminggu di satu tempat, di gunung di mana. No. Kita bukan menjadi orang-orang pietis yang mengasingkan diri lalu menjauhkan diri dan segala macamnya. Bukan. Tetapi yang diundang itu di dalam keseharian kita, menghitung hari-hari kita. Berpeganglah kepada firman Tuhan dan janjinya di dalam hari-harimu. Arahkanlah hatimu kepada firman-Nya setiap hari dan berjalanlah di dalam terang firman itu di dalam langkahmu. Tuhan sudah sediakan itu. And yet, ini kan yang menjadi hal yang paling susah untuk kita mau hidupi. Saudara, apa undangan terbesar dari keselamatan? Bukan soal tempatnya sorga kan ya. Bukan soal berkat materi-materinya kan ya. Tapi undangan terindah dari keselamatan adalah berdamai dengan Allah, menikmati Allah. Tetapi hal yang paling ironis untuk kita renungkan di dalam sepanjang 1 tahun ini saja, tidak usah terlalu panjang. Dalam sepanjang 1 tahun kita menerima anugerah Allah di dalam keselamatan yang sudah kita terima. Apa hal yang paling susah untuk kita konsisten hidupi? Persekutuan untuk kita dengan Dia. So easy untuk kita merelatifkan persekutuan dengan Dia. Untuk hal-hal di mana pekerjaan yang terlalu banyak, pelayanan yang terlalu padat, kita bisa kerjakan ini, itu, dan segala macam. Hanya demi semua itu, kita bisa menomorsekiankan persekutuan kita dengan Dia. Tapi bukankah undangan dari keselamatan itu untuk kita menikmati Dia? Maka bagaimana dan apa arti berdiam di dalam Tuhan dalam keseharian kita? Berpeganglah kepada firman-Nya, arahkanlah hatimu kepada firman-Nya, bertekunlah di dalam doa dalam setiap hari kehidupanmu. Bukan hal yang baru yang saya sampaikan di dalam mimbar pada pagi hari ini, tetapi suatu hal yang terus diundang Tuhan untuk kita miliki, and yet kita tidak mau hidupi. Persis sama, saudara, apa yang menjadi kegagalan Israel yang setiap hari menyaksikan kasih setia Tuhan itu, tapi tidak mau datang berseru kepada Tuhan. Itu sebab ketika hidup kita terus mengalami segala perubahan, segala tantangan, segala badai, bahkan goncangan demi goncangan, maka hanya orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, memiliki perteduhan di dalam Tuhan, yang memiliki ketenangan dan pengharapan di dalam hidupnya. Apabila tidak, itu yang membuat kita terus limbung, goncang. Itu sebab Dialah Allah yang dari kekal sampai kekal, di dalam kekudusannya, di dalam keadilannya, di dalam kasihnya, di dalam kemuliaan yang tidak pernah berubah. Ini yang satu-satunya menjadi pengharapan bagi kita. Maka keluar dari Dia sebuah kebodohan sebenarnya. And yet kita lebih memilih untuk terus hidup bodoh hanya gara-gara fenomena ada kenikmatan sesaat di depan mata. Betapa bodohnya kita, betapa bebal dan degilnya kita. Tapi bukan hardikan yang diberikan Tuhan, tapi undangan yang sekarang diberikannya kepada kita. Kembalilah ke dalam hal ini. Bahkan di dalam terang keselamatan dikatakan, Dia tidak hanya berdiam dalam kita di dalam kasih-Nya seperti perjalanan bangsa Israel itu, tetapi di dalam terang perjanjian baru, dalam terang penebusan. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Kristus inkarnasi datang menjadi manusia dan Dia datang dan berdiam di tengah-tengah umat-Nya. Ini kan dari Natal yang telah kita rayakan. Mengapa Dia harus lahir ke tengah-tengah dunia? Untuk kita boleh sadar Dia berdiam di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam penebusan dari Allah yang telah menetapkan, dari Kristus yang telah menggenapi, Roh Kudus yang melaksanakan berdiam di dalam hidup kita, dan kita dikatakan sebagai bait Allah. Di mana dalam terang perjanjian lama dikatakan bait Allah itu tempat Allah hadir dan berdiam di dalam diri kita, saudara. Undangan yang terlalu indah, terlalu indah. Kedua, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 90? Yang pertama, Allah adalah tempat perteduhan kita. Jangan lari, jangan jadikan Tuhan tempat persinggahan. Jangan cuma datang di dalam waktu-waktu ibadah tertentu yang sudah disetting oleh gereja. Tapi jadikanlah hidupmu sebuah kesadaran untuk terus berdiam di hadapan Tuhan. Yang kedua, di tengah-tengah realita kehidupan kita, sadarilah hidup kita ini terlalu fana di dalam dosa. Dan hidup yang fana di dalam dosa ini
sesungguh-sungguhnya hanya memiliki pengharapan di hadapan Allah yang kudus. Dari ayat 2 sampai ayat 11. Dari pengenalan akan siapa Allah, tadi Musa berseru tentang hal itu. Barulah bangsa Israel dan kita juga diajar untuk sadar supaya kita bisa mengenal diri kita dengan benar. John Calvin pun berteriak tentang hal ini. Mengenal Allah, mengenal diri. Dalam pengenalan akan Allah ada pengenalan diri yang benar. Karena dialah Allah. Maka Mazmur membuka mata kita untuk melihat hidup kita dari perspektif kekekalan Allah. Dari ayat 2 dia mengatakan mengerti tentang kedaulatan Allah. Sebelum segala sesuatu ada, bahwa engkau adalah Allah selama-lamanya, engkaulah Allah. Maka dalam hal ini kita boleh mengenal siapa Allah. Bukan Allah-Allah yang teritorial, bukan Allah-Allah yang kecil itu, tetapi Allah yang pencipta dan berdaulat atas segala ruang dan waktu. Ini Allah kita. Allah yang tidak berubah oleh waktu. Sedangkan kita boleh menyadari hidup kita yang selalu hidup di dalam waktu dan ditentukan oleh waktu. Maka tanpa Allah yang kekal, gak ada pengharapan. Tanpa Allah yang kekal, hidup kita yang sementara ini menjadi hidup yang sama sekali tidak berarti. Sebab apa artinya kesementaraan ini tanpa momen dari kekekalan yang sedang bekerja di dalam kesementaraan? Kita seringkali melihat saudara-saudara sekalian, menghidupi kehidupan kita yang sementara ini dalam kehidupan yang fana, kehidupan di dalam ilusi waktu. Kalau Calvin bilang, semacam orang, apa maksudnya hidup di dalam ilusi waktu? Hanya bergerak, hanya hidup di drive oleh sebuah realita kesementaraan tanpa melihat kekekalan. Ini namanya ilusi waktu. Semacam orang terbagi dua dia, semacam orang terjebak kepada hidup di dalam kesia-siaan waktu yang terbuang begitu saja setiap hari. Berapa banyak orang, kita nggak bicara yang di luar, orang Kristen saudara-saudara sekalian yang mengaku tahu ada Tuhan, tapi kerap kali hidup terbuang di dalam kemalasan. Hidup yang hanya terus mengejar comfort zone karena merasa sudah nyaman dan tidak pernah lagi mau bergumul tentang apa yang menjadi panggilan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Gak ada waktu untuk hal itu. Zona nyamanku, kemalasanku yang telah kunikmati. Maka satu hal yang terpatri dalam hatinya, santai. Gak sedikit orang yang akhirnya habis kepada hidup yang sekarang candu jenis baru, scrolling. Saudara, TikTok cuma 1 menit, paling banyak 2 menit, satu video. Saya nggak punya TikTok sih, tapi saya coba tahu lihat orang main TikTok, oh iya cuma video. Tapi sekali gini ya sama aja dengan Instagram kan sudah bikin pakai video-video pendek gitu ya. 1, oh iya bagus. 2, oh ya. Sudah 2 jam. Nah sudahlah, akhirnya stres, pekerjaan hari ini nggak dilakukan dan segala macam. Addicted saudara, itu mematikan dopamin, mematikan semua realitas hidup. Akhirnya membuat orang gak punya daya juang, gak punya cara hidup yang benar lagi, gak tahu mau ngapa-ngapain. Hidup di dalam belenggu berhala yang seperti ini. Candu, santai, comfort zone, kemalasan. Tanpa kesadaran lagi urgensi waktu, tanpa kesadaran lagi value hidup yang disediakan Tuhan. Gak pernah peduli yang disebut dengan panggilan Tuhan. Tidak pernah peduli lagi tentang apa yang disediakan Tuhan di hari depan. Terkungkung di dalam satu zona comfort zone yang sebenarnya satu jerat. Semacam lagi saudara sekalian, opositnya. Orang-orang yang terjebak di dalam ilusi waktu, yang tergila-gila kepada target demi target pencapaian, achievement demi achievement. Tuhan hanya menjadi sisipan dalam kehidupannya. Sempilan dalam kehidupannya. Percaya Tuhan memberkati, percaya. Tapi urusan target demi targetku, urusan yang lain itu bisa diabaikan. Tapi demi urusan ini gak bisa. Oke, yang penting ini ku dapat. Nanti perpuluhan pasti ku kasih kok. Tetapi realitasnya sama. Gak pernah peduli tentang apa yang menjadi kehendak Allah di dalam seluruh lapisan aspek hidupnya. Kedua-duanya terkunci di dalam cara yang berbeda tapi dalam ilusi waktu. Tetap kedua-duanya menjadi sesuatu yang terjadi yang disimpulkan berdasarkan pikiran diri. Sesuatu terjadi yang dari satu keberadaan yang tidak pernah ada tempat untuk Tuhan yang memimpin. Ketika suatu terjadi di luar kita, orang-orang yang seperti ini, entah yang satu tadi atau yang satu jenisnya lagi, ketika
di luar apa yang kita pikirkan. Orang-orang yang lagi santai, zona nyaman dan segala macam, tidak pernah pikir bagaimana panggilan Tuhan. Terjadi sesuatu hal di luar zona nyamannya. Orang-orang yang terus mengejar target demi target, terjadi sesuatu hal yang di luar target yang dipikirkannya. Sama-sama terjadi sesuatu hal dari apa yang di luar yang dibayangkannya. Maka ketika itu terjadi, apa yang terjadi reaksinya? Kekecewaan, keputusasaan, dan ujungnya menyalahkan Tuhan. Sama, saudara, sama. Bagian ini seharusnya menyadarkan kita bahwa betapa bodohnya kita di dalam kesombongan kita. Orang malas itu orang sombong, saudara. Orang malas itu orang sombong. Why? Karena engkau tidak pernah benar-benar tahu kerapuhanmu. Engkau terus menikmati hidupmu berdasarkan keinginanmu. Baik orang-orang yang minder, yang terus menutup diri, dia sombong dalam dirinya karena tetap berandal kepada dirinya. Baik orang-orang yang merasa dengan segala achievementnya, dia merasa diri punya panggung di situ. Itu pun orang sombong. Sama di hadapan Tuhan. Maka bagian ini seharusnya menyadarkan kita. Bagian ini harusnya menyadarkan dan menghancurkan kesombongan kita. Berapa lama terus hidup dengan mengandalkan kemampuan diri. Supaya kita boleh mengenal posisi kita di hadapan Tuhan. Supaya kita diajak digiring oleh Mazmur untuk melihat. Jangan lihat hidupmu dari apa yang kau pikirkan saja. Jangan menilai dirimu dengan membandingkan dengan orang di sekitarmu. Tapi pandanglah hidupmu di hadapan Tuhan. Ini yang dimau oleh Musa. Bagaimana melihat Allah yang kekal yang tak berubah. Dan bagaimana menyadari manusia yang hanya seperti bunga rumput. Yang sebentar sepertinya indah lalu kisut dan layu. Seringkali kesombongan itu muncul karena kita lupa keterbatasan diri kita. Kita lupa mengukur diri kita dengan benar. Ini yang bikin kita bermasalah. Justru dalam hal ini Mazmur mengajarkan kita untuk menyadari kefanaan kita. Bukan untuk membuat kita self pity. Melainkan kita diundang untuk menyadari kefanaan dengan melihat kepada kemuliaan Allah. Justru disitulah kita boleh mengerti anugerah dan didikan Tuhan bagi kita. Hanya orang-orang yang mengenal Allah dengan benar dan mengenal dirinya dengan benar mengerti konsep anugerah dengan benar. Sehingga itu tidak hanya di teori di kepala kita. Berapa banyak orang-orang teologi Riva mengerti sola gratia, hanya karena anugerah kok aku diselamatkan. Tapi tidak benar-benar mengerti bagaimana anugerah itu memimpin seluruh kehidupan kita. Itu sebab urusan keselamatan itu menjadi satu teori, tapi urusan realitas hidup tidak ada urusan dengan keselamatan. Celaka besar. John Calvin berkata di dalam tafsirannya terhadap Mazmur 90, kita hanya baru benar-benar belajar mengerti hidup dengan benar ketika kita belajar bahwa hidup kita itu rapuh dan sepenuhnya berada di tangan Allah. Kalau kita tidak benar-benar mengerti akan hal ini, engkau tidak akan bisa hidup benar. Sekali lagi ya. Kita benar-benar belajar mengerti hidup kita dengan benar kalau kita boleh benar-benar sadar betapa rapuhnya hidup kita dan kita hanya bisa berada sepenuhnya di tangan Allah. Kalau kita nggak punya ini, kita nggak punya kesadaran ini, nggak akan ngerti jalan hidup dengan benar. Maka tanpa kesadaran hidup, mengerti kefanaan, mengerti kerapuhan dan mengerti belas kasih anugerah Allah, nggak benar-benar mengerti akan hal ini, hidup kita hancur. Sebab itulah yang disebut hidup yang keluar dari Allah walaupun mengaku percaya Allah. Karena hidup yang seperti itulah yang akhirnya terlalu gampang untuk mencemplungkan diri, mengkompromikan diri kepada dosa. Maka kita hanya akan terus hidup dalam kesia-siaan dan menuai kesia-siaan. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya menuai kebinasaan. Sebagaimana bangsa Israel mati satu persatu di padang gurun. Itu bukan kebetulan. Mereka bukan hanya mati karena ya urusan menua lalu mereka mati. Tetapi karena kedegilan dan pemberontakan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Allah. Saudara, kefanaan hidup bukan karena cuman hidup gini-gini saja. No, Mazmur mau mengajak kita untuk mengerti. Kefanaan hidup bukan karena panjang pendeknya waktu. Kefanaan hidup bukan karena kita tidak mencapai achievement, target-target. Kefanaan hidup itu justru urusan dosa. Mengapa hidupmu menjadi fana? Karena dosa. Padang gurun itu telah menjadi kuburan yang sangat luas selama 40 tahun perjalanan. Kematian demi kematian. Bicara tentang murka Allah dan keadilan Allah. Disitulah sebenarnya
Allah sedang menunjukkan atau menjalankan disiplinnya kepada umatnya. Dan disiplin Allah sebenarnya bukanlah didasari oleh kebencian Allah, kekecewaan Allah kepada umatnya, melainkan karena kekudusan Allah untuk mendidik umatnya. Perjalanan padang gurun hidup kita, di dalam realitas perjalanan kita yang terus mengalami segala badai dan segala macam, mari belajar untuk melihat panggilan kekudusan Allah. Mari belajar untuk melihat didikan Allah atas kita. Maka apa yang Mazmur mau sampaikan kepada kita? Mazmur mengajak kita untuk melihat bahwa bagaimana sebenarnya hidup yang benar, yaitu sebuah kerendahan hati untuk tunduk di hadapan Allah. Saudara, kita terlalu arogan untuk tidak mau senantiasa hari-hari yang tunduk di hadapan Tuhan. Maka mari kita belajar untuk menutup akhir tahun ini di dalam sebuah kesadaran menyelidiki kembali, mengevaluasi lagi hari-hari yang telah kita lalui. Berapa banyak tempat di mana kita tidak mau rendah hati untuk tunduk kepada Tuhan. Berapa banyak segala arogansi kita mengambil keputusan tanpa Tuhan. Berapa banyak ruang yang kita bangun tembok di mana Tuhan tidak boleh intervensi dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita hanya datang kepada Tuhan sempilan-sempilan di mana kita butuh baru datang, tetapi tidak menjadikan Dia Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Ini yang menghancurkanmu. Berapa banyak waktu yang telah kita lewati sebentar berlalu begitu saja tanpa meaning, menjadi satu hal yang hanya mengejar kesenangan sesaat and yet empty. Berapa banyak kesia-siaan yang telah engkau hidupi dalam hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, di dalam sepanjang tahun yang telah engkau lewati. Berapa banyak hal yang kita jalankan yang kerap kali keputusan dan tindakan itu yang sebenarnya mendukakan hati Tuhan, tapi kita deny, and yet akhirnya terbiasa untuk mendukakan Dia. Atau bahkan yang lebih mengerikan, berapa banyak hal yang kita sudah jalani sepanjang tahun ini yang mempermalukan nama Tuhan. Berapa banyak ego dan kedegilan yang terus kita pelihara di dalam hati kita, di dalam kebebalan demi kebebalan yang terus kita jalani. Berapa banyak dosa-dosa kecil yang kita toleransi, tidak apa-apalah, lalu kita jalani. Saudara, maafkan saya dalam hancur hati berbicara seperti ini. Baru saja pengumuman disampaikan. Seorang rekan, seorang hamba Tuhan yang saya anggap sudah seperti adik saya, melayani bersama, kerap kali melayani, sama-sama saling ingatkan, jaga kekudusan, and yet excuse dosa-dosa kecil. Habis saudara, habis. Saya tidak merasa saya lebih suci daripada dia, tetapi inilah cara si iblis mensiasati dan menghancurkan kita. So easy untuk mengexcuse dosa-dosa kecil menjadi suatu hal yang kita lupa kita telah mendukakan hati Tuhan. Bahkan kita akhirnya berdampak mempermalukan nama Tuhan. Kasih yang semakin dingin di dalam hati kita, di dalam relasi suami istri, keluarga, berapa banyak itu sudah semakin dingin karena kita tidak mau pelihara, tidak mau latih. Ya sebagaimana kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan yang semakin dingin. Datang si ibadah tapi ya sudah jadi rutinitas, sama di dalam relasi kita. Suami istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Yang akhirnya terbiasa dengan kata-kata kasar yang sudah diumbar oleh zaman ini sebagai candaan. Binatang yang satu itu ya marah sebut itu, ya senang sebut itu, ya panggil teman dengan sebutan itu. Ngerti kan ya? Nggak usah disebut kata firman Tuhan. Sudah menjadi suatu hal yang biasa. Hati yang akhirnya menjadi keras tapi tidak disadari lagi. Dan ibadah yang telah menjadi rutinitas belaka. Maka di dalam hal itulah Tuhan mengizinkan perjalanan padang gurun harus terjadi dalam kehidupan kita. Demi menyadarkan dan membentuk kita. Karena kebebalan dan kebodohan kita. Spurgeon di dalam tafsirannya terhadap Mazmur 90 mengatakan, padang gurun menguburkan manusia lama untuk membentuk manusia baru. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan segala masalah sebenarnya untuk membentuk kita. Tapi dalam kedegilan kita, Tuhan mengizinkan masalah untuk membentuk kita. Maka di sini kita belajar menjadi sekali lagi merefleksikan akhir tahun ini. Bukan sekedar evaluasi kinerja kita setahun belakangan. Bukan. Melainkan sebagai satu momen evaluasi hidup hari ini. Sebagai satu ketertundukan dan kerendahan hati kita untuk membuka diri sepenuhnya di hadapan Tuhan.
dan dengan penuh hancur hati untuk sekali lagi menyelidiki dan mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang kita excuse, entah hal-hal yang kecil yang orang lain rasa biasa, bahkan dunia nggak merasa itu dosa, tetapi kita sadar di hadapan kekudusan Tuhan kita telah mendukakan Dia. Mari membuka diri untuk hal itu. Maka dosa harus dihadapi dengan jujur, bukan disangkal. Maka kerap kali akhirnya kita dengan segudang teologi yang tidak kita hidupi di dalam persekutuan dengan Tuhan, malah kita pakai untuk menjadi senjata untuk mengexcuse diri. Berapa banyak orang-orang, maafkan saya sampai reformanda lah ya, orang-orang yang mengaku gereja reform, semangat reform di dalam teori reform, bukan teologi reform yang menghidupi. Akhirnya self defense yang terlalu tinggi. Saya terlalu sedih dan saya juga harus belajar untuk terus mengevaluasi diri. Kerap kali kita berjumpa dengan orang lain ketika sesuatu hal yang berbeda, lalu kita di counter oleh orang, dikata, oh ini kan begini, oh bukan, oh enggak, oh maksud saya, counter terus. Gak ada kerelaan untuk membuka diri. Hati yang terlalu sempit untuk mendefense diri. Engkau sendiri yang rugi karena engkau menutup pintu untuk Tuhan membentukmu semakin dimurnikan. Justru saudara sekalian ketahuilah, ketika engkau dengan jujur rela, ketika engkau dengan hati yang lapang terbuka, disitulah engkau akan semakin luas menerima belas kasih Tuhan yang akan membentuk dan memurnikanmu. Tetapi hati yang terus defense, karena engkau mempertahankan harga dirimu atau egomu, disitulah kebodohan akan terus menghimpitmu. Maka mari evaluasi, jangan sibuk buru-buru membela diri, melainkan panggilan pertobatan untuk kita terima undangan Tuhan. Bukalah hatimu seluas-luasnya, bentangkan untuk dikoreksi, untuk dibentuk, untuk diajar, untuk dimurnikan senantiasa oleh Tuhan. Tak kalah memang tidak enak ketika tidak tentu semua yang dibilang orang itu benar, tapi kerelaan untuk membuka telinga mendengar itu yang terlalu susah kita miliki. Tapi di sini kita boleh belajar untuk sekali lagi melihat, pandanglah kepada Allah yang tak berubah. Hidupmu yang terlalu fana ini mau berapa lama untuk terus tegar tengkuk dan berpegang kepada ego diri. Ketiga, titik balik. Apa yang menjadi titik balik bagi kita dari Mazmur 90 mengatakan, melihat hidup di hadapan Allah. Oke, setelah saya bongkar, apa pengharapannya? Saya akan digebukin, saya akan menjadi malu. Apa yang menjadi pengharapan bagi hidup yang dibongkar? Pandanglah kepada Allah, lihatlah hidupmu di hadapan Allah. Ayat 12 saya bacakan buat kita sekali lagi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa maksudnya menghitung hari-hari? Ini bukan satu kesadaran teror, ini bukan dalam kehidupan yang takut, aduh besok gimana, ini bagaimana hitung hari, aduh besok makan gak ya, ini bagaimana ya, bukan itu yang dikatakan. Bukan pula menghitung target demi target, pencapaian demi pencapaian yang sangat egois. Bukan saudara. Jangan salah mengerti saya, bukan berarti tidak boleh bikin target. Tapi kesadaran di hadapan Tuhan ini yang mau disebutkan. Hidup yang berfokus kepada Allah, ini yang namanya menghitung hari-hari. Hidup dengan memprioritaskan Allah dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan pimpinan Allah. Ini yang dimaksudkan. Inilah arti dari hikmat itu. Apa maksudnya? Bahwa hidup saudara dan saya kita arahkan kepada kekekalan. Karena kita tahu kesementaraan ini meaningless tanpa kekekalan. Maka seluruh kehidupan kita yang kita jalani dari hari ke hari ini, adakah perjalanan di dalam kesadaran kekekalan? Sehingga seluruh hidup kita tidak kita jalankan menjadi kehidupan yang tanpa arti, tapi kesadaran hidup yang kita jalankan di hadapan Tuhan. Ini yang teologi reform terus kumandangkan, coram Deo. Hidup kita bukan dibentuk dari rencana-rencana besar saja, planning 1 tahun, planning jangka panjang. Tetapi juga pembentukan kesetiaan dari perjalanan hari ke sehari. Itu sebab kita tidak diminta untuk menghitung tahun, melainkan hari. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Sebab hidup dibentuk dari ketaatan dari hari ke sehari, dari hari demi hari. Karena itu mari kita belajar untuk merencanakan hari-hari kita di hadapan Tuhan, menempatkan seluruh hidup kita di dalam terang firman Tuhan, merelakan diri kita untuk terus dikoreksi dan dibentuk di dalam rencana dan kemuliaan Tuhan. Maka inilah yang disebut dengan hikmat yang alkitabiah itu. Artinya apa? Hidupmu dan hidupku, hidup kita menjadi hidup yang selaras dengan kehendak Allah dan menempatkan kekekalan.
kemuliaan Allah di atas kenyamanan sesaat, di atas segala kesukaan dan keinginan kita. Memasuki tahun yang baru bukan soal resolusi tahun baru, melainkan urusan hati yang mau terus belajar, mau terus dikoreksi, dan merelakan Tuhan memimpin. Ini panggilannya. Terakhir, keempat, apa yang menjadi seruan dari Mazmur Musa dari ayat 13 sampai 17. Harapan dalam kasih setia Allah. Setelah engkau membiarkan, engkau mau rela dipimpin oleh Tuhan, maka di sini ada pengharapan. Pengharapan hanya ada, pengharapan yang sejati tentunya, hanya ada dalam kasih setia Allah. Musa merajut seluruh doa seruannya di dalam Mazmur ini dari sebuah ratapan menjadi satu permohonan yang menghasilkan pengharapan. Ini Mazmurnya Musa. Allah yang sanggup menembus tahun-tahun yang telah lewat. Allah yang telah memimpin seluruh perjalanan kehidupan yang telah lewat adalah Allah yang sama yang akan memimpin hari depan kita. Dia memberi sukacita baru dan Dia yang akan menjadikan hidup kita bermakna. Tak kala yang telah lewat mungkin kita rasa gagal, bukan menjadi sebuah keputusasaan, tapi menjadi satu pengharapan untuk kita memohon belas kasih pengampunan dan memohon pimpinan di dalam hari depan kita, di dalam kasih setia Tuhan. Maka apa yang terpenting di dalam hal ini kita melihat di dalam Musa, apa yang terpenting baginya, apa yang dimintanya di dalam akhir doanya. Dia tidak meminta berkat kepada bangsa Israel atau pada dirinya. Dia bukan meminta materi kepada mereka. Udahlah Tuhan, sudah cukup lah ini, langsung sampai aja ke tanah Kanaan. No, bukan itu yang diinginkannya. Dia bukan meminta pemuasan diri yang egois. Udah capek, udah tua aku, setengah mati bangsa bebal ini, udah langsung sampai aja. Atau ganti pemimpinan saja. Bukan. Melainkan yang dia minta, hadirat dan kasih setia Tuhan itu cukup bagiku. Gak tahu hari depan masih panjang gak ini? Akan sampai gak? Tuhan gak kasih tahu. Oke ya Musa, orang Hokkien bilang ban kia, sabar-sabar ya, jalan masih pendek, gak apa-apa, masih panjang, gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak, bukan itu. Tapi yang dimintanya adalah entah perjalanan ini masih panjang atau tidak, yang kuinginkan adalah hadirat dan kasih setia Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran ketika Tuhan bilang, oke lah bangsamu yang tegar-tenggung itu, aku sudah kadung janji, saya paraphrase ya, mengatakan aku udah kadung janji, maka aku pasti tetap kasih tanah perjanjian itu kepada mereka dan aku akan mengutus malaikat untuk memimpin mereka, pasti ku kasih. Apa kata Musa? Gak mau Tuhan, yang kuinginkan adalah penyertaan-Mu. Yang kuinginkan adalah hadirat-Mu. Berapa banyak orang Kristen kebalik. Tuhan sertai atau tidak, Tuhan hadir bersamaku atau tidak, enggak apa-apa. Itu enggak terlalu penting. Yang penting berkat-Mu. Celaka besar. Tetapi Musa berkata, yang kuinginkan adalah hadirat dan kasih setia Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan atas hamba-Mu ini. Maka inilah pengharapan yang kita rindukan, yang diajar untuk kita tidak bergantung atau bersandar kepada keberadaan yang terus berubah, fluktuatif, tidak tergantung kepada kemampuan atau usaha diri kita yang terlalu terbatas, melainkan kepada hesed katanya. Apa itu? Kasih setia Tuhan kepada karakter Allah yang adalah Allah dari kekal hingga kekal, Allah yang tak berubah, Allah yang penuh kasih setia. Sebab Tuhan tidak memberikan kita hidup yang mudah memang, melainkan hidup yang berarti. Maka di tengah-tengah segala pergumulan itu, Dia tidak menjadikan jalan mulus, tetapi penyertaan dan kasih setianya ini yang terindah dalam kehidupan kita. Dan ingat, di mana puncak dari kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Barusan kita melihat di dalam Kristus kan ya. Di dalam Dia lahir, Dia mati dan bangkit bagi kita. Dia bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Maka mintalah. Sebagaimana Musa akhirnya meminta, supaya seluruh kehidupanmu, supaya seluruh pekerjaan tanganmu diteguhkan oleh Allah. Ini artinya menghitung hari-hari sehingga kehidupan kita tidak menjadi sebuah kehidupan yang tanpa arti, tapi menjadi kehidupan yang berkait dengan kekekalan. Mintalah pekerjaan tanganmu diteguhkan oleh Tuhan.
Karena itu tidak ada alasan untuk kita lari dari Tuhan. Jangan degil. Kehidupan kita yang sementara di bumi ini adalah kehidupan yang bernilai kekal di hadapan Allah. Apa yang kita kejar dalam kehidupan kita? Pencapaian, pencarian penerimaan diri, atau perkenanan Allah yang telah menebus kita. Maka Mazmur 90 tidak menjanjikan hidup yang mulus atau mudah. Mazmur mengajar kita hal yang jauh lebih berharga, bahwa Allah yang kekal menjadi rumah kediaman kita. Apapun yang telah engkau lalui di dalam sepanjang tahun yang segera lewat ini, entah itu kegagalanmu saudara-saudara sekalian, kehilanganmu, hidup dalam padang gurun yang kau terus jalani dan penuh dengan kesesakan, tetapi ingatlah bahwa hidupmu yang sementara dan singkat ini bukan untuk hidup dalam kesia-siaan. Sebaliknya, janji Allah, Dia menyertaimu, Dia akan meneguhkan langkahmu, dan Dia mau memimpinmu untuk hidup di dalam dan bagi kemuliaannya. Maka kita tidak tahu hari depan akan bagaimana, tapi satu hal yang pasti, kita tahu siapa yang menyertai kita adalah Allah yang tak berubah kasih setianya. Jalanilah dengan iman, melihat kepada janji Allah, di dalam pengharapan oleh kasih setia dan kekudusan Allah, dan hanya hidup untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ini kami, hamba-hambamu, kami minta belas kasih-Mu. Di dalam menutup tahun ini kami boleh mengambil waktu untuk sekali lagi mengevaluasi diri, mengkoreksi diri, menghitung hari-hari kami yang telah lalu, dan untuk menghitung hari-hari kami di depan. Bagaimana kami boleh melihat kasih setiamu menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih, untuk kami rela dikoreksi, untuk kami rela dibentuk, untuk kami rela dimurnikan, supaya kiranya kami menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan, untuk kami melangkah di dalam kasih setiamu. Pimpin langkah kami Tuhan, beri kami anugerah dan topang kami, sehingga kami tidak menjalani hari-hari kami di dalam kefanaan, kesia-siaan, di dalam dosa. Tapi kami boleh mengerti dan terus bergumul bagaimana mengerti kehendak-Mu, bagaimana mengerti panggilan yang telah Kau sediakan untuk kami jalankan dalam hari-hari hidup kami. Tuhan, berbelas kasihlah kami yang lemah, kami yang terlalu bodoh dan degil ini. Ubahkanlah, kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Permuliakan nama-Mu di dalam hidup kami, dan permuliakanlah nama-Mu melalui seluruh hidup kami sampai akhir hidup kami. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.